Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fajar Hidayat di channel Cara Coding. Kali ini kita akan melanjutkan playlist kita, yaitu bahasa pemrograman C pada segmen input dan output pada bahasa C. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Hello World atau membuat file pertama kita. Tahukah kalian bahwa printf ini adalah salah satu contoh output? Oke, sebelum kita jauh ke depan membahas apa itu input dan output, sedikit Mimin jelaskan, yaitu input adalah beberapa cara atau suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukannya proses. Ingat, cluenya proses. Apa itu proses? Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Printf ini adalah prosesnya. Dan outputnya adalah apa yang ditampilkan oleh terminal di sini. Dan input itu bagaimana kita sebagai user memasukkan apa yang kita masukkan terhadap program tersebut. Contoh, ketika memasukkan hello world, maka inputan kita adalah hello world. Oke? Nah, sebelum kita jauh ke depan membahas tentang input output lagi, kita akan bahas dulu nih beberapa simbol yang diperlukan untuk menuliskan atau memasukkan tipe data pada bahasa pemrograman C. Kali ini saya akan batasi yaitu data string dan integer saja. Untuk string kita gunakan %s, dan untuk number atau angka itu gunakan %i ataupun d. Oke. Dan backslash n ini kita akan bahas nanti ya. Oke, kita akan bahas dulu dari yang sederhana dulu. Ini kita bikin komentar. Oke, kita running. Dia akan menghasilkan output berupa hello world. Oke, jelas ya, hello world finish. Oke. Nah, lanjut kita akan nonaktif, kita aktifkan lagi ini. Kita hapus saja komentarnya. Nah, saat kita running, dia akan menjadi output yang bersambung antara hello world dan halo kawan. Nah, padahal kan pada saat prosesnya ini dipisah. Itu seperti apa sih solusinya biar jadi kepisah? Atau membuat baris baru. Oke, baris baru. Yaitu adalah menggunakan \n. Oke, kita bersihkan dulu dengan cara cls, enter. Kita running. Nah, dia akan membuat baris baru. Jadi fungsi \n adalah untuk baris baru. Clear ya? Clear. Kita lanjut ke sini. Di sini ada beberapa sintak yang sudah saya siapkan. Seperti biasa, ini include library, ini untuk deklarasi in main-nya. Nah, ini agak beda nih. In var. Ini untuk menginisialisasikan sebuah variabel dengan tipe data integer. Seperti yang saya bilang tadi, integer itu angka. Jadi variabel var ini hanya bisa menampung angka. Nah, scanf ini berfungsi untuk menerima angka tersebut dari user. Dan printf ini adalah sintak untuk menghasilkan output berupa angka dari var itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Kita Ctrl Alt N. Nah, dia kan sudah siap menerima ini angkanya nih, ya kan? Nah,
Setelah kita enter, ini adalah var yang berisikan 122. Dari mana sih? Nah, ini dari sini. Ini adalah var ini berasal dari sini. Nah, sedangkan angka 122 yang ini berdasarkan dari sini. Nah, kelihatan ya teman-teman apa yang saya blok ini? Nah, itu tadi cara menerima inputan melalui scanf dan juga output melalui printf. Sebenarnya ada beberapa cara agar bisa menerima inputan dan juga menghasilkan output selain dengan menggunakan printf. Namun kali ini kan saya batasi sampai di sini dulu. Kenapa? Karena kita harus belajar secara bertahap sedikit demi sedikit. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, masih di playlist bahasa pemrograman C. Dan kita akan berjumpa pada sesi selanjutnya. Untuk teman-teman sekalian, siapkan dulu. Yang pertama untuk di pertemuan selanjutnya itu adalah file.c dengan nama ketiga. Oke, itu PR buat kalian. Dan kalian harus siapkan sintak dasarnya seperti library dan lain semacamnya. Dan juga kalian mendapatkan PR, kalian harus menuliskan nama dan usia menggunakan output berupa printf seperti ini. Akan tetapi harus menggunakan sintak inputan scanf, dan tentunya juga menggunakan variabel. Saya kasih clue, variabelnya itu ada dua variabel. Oke, dan juga ada 2 input. Nah, jadi karena itu ada 2, nama dan usia, dia menggunakan tipe data yang berbeda. Yang satunya string, yang satunya adalah integer. Tugas kalian bikin itu, dan kita akan bahas di pertemuan yang ketiga. Oke, see you again.